Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PMB Kota Parepare, Persatuan Mahasiswa Batetanga Kota Parepare, akan berbincang-bincang bersama owner kita pada kali ini. Nah, sebelum itu kita ta'arufan dulu, saling mengenal ya Pak ya. Iya, Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti, biasa disapa dengan Dian. Saya merupakan anggota PMB Kota Parepare. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan terlebih dahulu. baik, terima kasih. Ada satu peribahasa mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang, tidak Betul, sayang maka tidak cinta. betul Ya, sekali. jadi nama itu perlu. Baik, nama saya Abdul Rajab Majid, ya. Lahir di Kanang tahun 1969. Sampai hari ini saya sudah berumur 54 tahun lebih. Tanggal 1 bulan 10 2004 ini ya sudah masuk ke umur 55 tahun. Baik, itulah tadi perkenalan kita dengan owner wisata Rawabangun ini. Nah, selanjutnya Pak, saya akan bertanya, ada beberapa pertanyaan dari Iya, kami, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana awal mulanya merintis Rawabangun sampai berkembang seperti saat ini Pak? ya, baik. Rawabangun ini adalah awalnya merupakan kegiatan pembibitan ikan, ya. Situ saya kembangkan terutama ikan air tawar. Kemudian saya perhatikan bahwa lokasi saya ini didukung oleh alam sehingga kelihatan cantik, ya. Karena itu dengan dasar itu saya mencoba mengalihkan dari kegiatan pembibitan ikan kemudian beralih ke wisata, meskipun kegiatan budaya ikan itu masih jalan. Nah, kenapa saya alihkan? Karena saya menangkap peluang itu sangat menjanjikan, ya, karena hampir masyarakat siapa saja itu membutuhkan hiburan. Nah, termasuk tempat wisata itu adalah bagian daripada lokasi yang akan mencerahkan pemikiran orang ketika mereka berkunjung ke situ. Nah, itu yang saya Betul tangkap. sekali, ya betul. Nah, baiklah itu tadi bincang-bincang pertama. Pertanyaan kedua, asal dari mana saja Pak yang datang berkunjung di Rawabangun ini? Ya, kalau pengunjung yang masuk di Rawabaun ini umumnya adalah wisata lokal, yaitu dari Kabupaten Polman sendiri, Sulawesi Barat pada umumnya, dan Sulawesi Selatan, karena Polman ini ya berbatasan langsung dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan. sehingga Ya. itulah dua pengunjung terbesar yang mendominasi hadir di tempat kami. Tetapi di beberapa tahun yang lalu ada beberapa orang asing masuk. Pernah dari Australia, ya, pernah juga Wow, dari, dari iya, Australia dari pernah datang Australia, Pak? pernah, Masya bahkan pernah Allah. nginap. Hari itu dia Oh nginap di iya. hotel, ya, di Hotel Oh, di hotel. Lilianto. Kemudian setelah dia berkunjung ke sini, dia lihat, Ya. wah, rupanya mendukung juga alamnya untuk kita nginap semalam. Akhirnya dia pindahkan barangnya ke sini dari hotel, kemudian nginap. Pas hari itu saya kebetulan bikin kamar-kamar khusus untuk orang menginap, dan alhamdulillah setelah dia kembali lagi dari memasak, mereka tidak langsung masuk ke hotel tapi langsung ke sini nginap, dan dia katakan bahwa Batetanga ini, Kanang ini memiliki pesona yang luar biasa, ya. Nah, Ya. itu kesan mereka. Jadi pengunjung kami ini ya boleh kata bahwa sudah cukup banyak dari latar belakang daerah yang berbeda-beda, ya. Iya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya lagi Pak, apa peluang dan tantangan dalam merintis Rawabangun ini? Ya, jadi peluangnya merintis Robaun ini, ya itu tadi saya katakan pertama bahwa pertama alamnya sangat mendukung karena dia kelihatan ditata secara alami dan itu adalah ciptaan Tuhan dan itu saya manfaatkan. Itu peluang pertama. Kemudian yang kedua, Batetanga ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah daerah yang selalu dikunjungi orang, terutama pada musim buah. Ya, nah itu peluang-peluang seperti itu yang saya tangkap. Saya berpikir bahwa bagaimana pengunjung yang masuk di Batetanga ini bisa kita siapkan tempat, kita fasilitasi, ya, kita ambil uangnya, ya, kemudian ya dia pulang, ya, itu prinsip, sehingga kehadiran mereka ini di samping dia menikmati buah-buahan, ya, masyarakat di sekitarnya juga merasa hidup karena keberadaan wisata, ya, kita juga senang karena ya dapat keuntungan begitu, ya. Nah, jadi Pak, karena
setelah kita berbincang-bincang mengenai beberapa perkembangan di Rawabangun ini. Nah, menurut kami itu sangat menarik ya teman-teman, karena konsep yang Bapak terapkan ini betul-betul membuat kita generasi muda lebih berpikir secara kritis Ya. bagaimana untuk membuat desa kita ini lebih berkembang ke Ya. depannya. Kalau begitu Pak, kami bisa kasih pesan untuk generasi muda agar lebih terbuka pola pikirnya untuk lebih cerdas dalam mengambil tindakan di desa Bate Tangga kita ini. Iya, generasi muda itu adalah generasi pelanjut, ya. Dan bagaimana wajah Bate Tangga di 10 tahun, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, bahkan 100 akan datang, itu ditentukan oleh generasi muda saat ini. Ya, Betul saya sekali. berpesan buat generasi muda bahwa isilah masa mudamu dengan belajar, ya. Kemudian ada satu ungkapan orang Arab bahwa ketika Anda melakukan sesuatu, maka fokuslah manjada wajada. Siapa yang menerapkan manjada wajada, maka dia akan menuai dari apa yang menjadi keinginannya itu. Jadi bekerjalah secara serius, bekerjalah dengan penuh keikhlasan, bekerjalah tanpa lupa bahwa Allah yang mengatur segalanya. Oleh karena itu, dengan fokus kerja, berbuat yang sebaik mungkin, maka insya Allah Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi di dalamnya harus kita melibatkan Allah, karena Allah adalah segalanya, dan dia adalah sumber yang akan menentukan kemana arah kali ke selanjutnya. Ya, oke. Masya Allah, saya jadi termotivasi. Baiklah, jadi untuk menutup video kita kali ini, dengan bangga saya mengucapkan Reso Tamangingi nama lomo nakana pamasena panglata Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.